Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Sanes YouTuber Channel. Kali ini kita akan membahas rahasia surat Yasin dan keagungannya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman umat muslim di seluruh dunia. Semua pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Seringkali kita mendengar sebuah pepatah bahwa buku adalah jendela dunia. Tapi kita lupa bahwa umat Islam di dunia bernaung dalam rumahnya, pengetahuan, yaitu Al-Quran. Adapun yang menjadi pertanyaan sekarang, yaitu apakah Al-Quran benar-benar sudah menjadi pedoman semua umat Islam? Atau hanya sekadar pajangan di rumah saja? Surat Yasin adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran dan memiliki segudang keistimewaan. Yasin termasuk ke dalam surat Makkiyah. Surat Yasin memiliki bilangan ayat sebanyak 83, yang mencakup ayat-ayat yang pendek, dan bisa mengikat serta menggetarkan hati orang-orang mukmin yang mendengarkannya, termasuk juga orang-orang yang memiliki hati jahat dan dipenuhi dengan rasa iri dengki. Ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin bisa meluruhkan niat jahat seseorang karena kekuatan surat ini yaitu bisa menghalau kegigihan setan ataupun jin kafir yang sedang menggoda manusia untuk melakukan berbagai hal yang mengandung dosa. Kandungan energi dan kekuatan dalam surat Yasin. Berikut ini adalah beberapa kandungan energi dan kekuatan dalam surat Yasin, antara lain. 1. Menyatakan mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya serta mengenai malaikat-malaikatnya yang setia dan tugas-tugasnya. 2. Menyatakan mengenai keimanan pada Al-Quran beserta hadis-hadis yang di dalamnya mencakup banyak sekali ilmu yang dapat diterapkan dalam keseharian, misalnya saja tentang perilaku, moral, perbuatan mulai, dan lain sebagainya. 3. Menyatakan tentang kekuasaan dan juga keberkahan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berbatas untuk siapa saja yang percaya dan mencintainya. 4. Menerangkan tentang keimanan pada hari akhir, tentang surga dan juga neraka, supaya manusia menyadari bahwa hidup ini hanya sesaat dan bisa berakhir kapan saja. 5. Menerangkan tentang kisah-kisah Nabi, termasuk juga Nabi Isa alaihi salam bersama dengan penduduk Antakiyah dan lainnya. Berikut ini adalah beberapa fadilah keutamaan dari surat Yasin, antara lain. 1. Untuk mati syahid. Seseorang bisa dikatakan mati syahid apabila sudah membaca surat Yasin 1 kali. Maka bisa dinilai sama seperti membaca Al-Quran hingga selesai sebanyak 10 kali. Selain itu, barang siapa yang membiasakan dirinya membaca surat Yasin setiap malam setelah sholat malam hingga dirinya meninggal dunia, maka mereka bisa dikatakan mati syahid. Sesuai dengan hadits yang mengungkapkan bahwa barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani 7217 dari pernyataan Anas bin Malik. 2. Untuk ketenangan batin. Apabila kamu rajin berzikir kemudian diimbangi dengan membaca surat Yasin di pagi hari, seseorang akan memperoleh ketenangan batin hingga sore hari. Tapi apabila seseorang membiasakan dirinya untuk membaca surat Yasin di sore hari, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan juga ketenangan hingga keesokan harinya. Sesuai dengan firman Allah, menjelaskan bahwa, ketahuilah hanya dengan berzikir dan membaca surah Yasin semata-mata karena Allah, maka hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
3. Supaya apa yang diharapkan berhasil. Agar selalu sukses dalam pekerjaan yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara membaca surat Yasin di rumah sebanyak 25 kali. Termasuk keinginan untuk dapat bekerja sama di bidang bisnis besar dengan orang yang memiliki kekuasaan ataupun orang-orang yang bekerja dalam skala internasional. Sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa, barang siapa yang membaca surat Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Sunan Darimi Juz 2 halaman 549. 4. Diampuni dosanya. Keutamaan dari surat Yasin berikutnya, yaitu sudah dijelaskan di dalam hadits riwayat At-Tabrani. Di dalam hadits tersebut, disebutkan bahwa ketika seseorang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan harinya dosa-dosa dari orang tersebut akan diampuni. Di dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. 5. Meningkatkan keimanan dan pahala. Jika seseorang membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka orang itu akan memahami juga tentang betapa besar keagungan Allah. Bahwa betapa mengerikannya kematian dan bagaimana perjuangan para pendakwah di masa lampau dalam membela Islam. Pastinya hal tersebut dapat membuat keimanan seseorang semakin bertambah. Selain itu, Rasulullah bersabda, surat Yasin merupakan jantung Al-Quran. Dan siapa yang membaca Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. 6. Memperoleh kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran akan memberikan kebaikan. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk juga surat Yasin, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits, yakni, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkotanya lebih baik dibandingkan dengan cahaya matahari di rumah-rumah yang ada di dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. 7. Dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutin membaca Al-Quran termasuk juga surat Yasin juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya yaitu akan dianggap sebagai keluarga oleh Allah. Hal itu pastinya bagian dari kemuliaan untuk orang-orang yang membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Rasulullah ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 8. Memberikan syafaat di akhirat. Abu Umamah Al-Bahili berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena ya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. 9. Jiwa akan bersih. Dengan rajin membaca Al-Quran juga bisa membuat jiwa kita menjadi bersih. Hal ini dapat diibaratkan seperti bunga yang memiliki aroma harum.
Pastinya hal ini bukan hanya keutamaan surat Yasin saja, namun juga berlaku untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rutin membaca Al-Quran yaitu seperti buah al-atrujah yang memiliki aroma wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran yaitu seperti buah tamar kurma tidak memiliki aroma tapi rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik tapi rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah yang memiliki aroma wangi tapi rasanya pahit. Sementara perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepuluh. Memberikan cahaya dalam kegelapan. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah, yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi. 11. Mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Sesuai dengan sabda Rasulullah, yang artinya, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. 12. Memudahkan keluarnya ruh pada orang yang akan meninggal dunia. Apabila dibacakan untuk orang-orang yang akan meninggal dunia atau sakaratul maut, maka nyawanya akan tetap ada dan belum tercabut hingga datangnya malaikat Ridwan untuk membawakan ketenangan menjelang sakaratul maut. Sehingga seseorang yang dibacakan surat Yasin ini akan lebih mudah untuk wafat, ikhlas, dan tidak mengalami masalah. Sesuai dengan hadits yang mengungkapkan bahwa disunahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Sesuai juga dengan hadits yang artinya, membaca surat Yasin di sisinya mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Rahasia surat Yasin ayat 40. Bongkar rahasia alam semesta. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali kisah sampai informasi yang tersimpan di dalamnya. Salah satunya adalah di dalam surat Yasin ayat 40. Perlu dipahami bahwa salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyinggung mengenai ilmu falak ataupun astronomi. Di dalam ayat ini, Allah mengungkapkan sebagian rahasia alam semesta yang masih menjadi misteri untuk manusia. Dari 83 ayat yang dikandungnya, surat Yasin menyinggung kurang lebih 3 pokok agama yaitu Tauhid, Nubuwah, dan juga Ma'at. Sekaligus menceritakan berbagai tanda kekuasaan Allah SWT yang bisa dibuktikan. Bacaan Latin, Lasis syamsu yambagi laha antudrikal komara walal lailu sabikun nahar wa kulun fi falaki yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Berdasarkan ayat di atas, surat Yasin ayat 40 ini mengungkapkan bahwa sebagian rahasia alam semesta yakni tentang pengaturan dan juga ketetapan benda-benda langit. Hal tersebut juga turut dirangkum dari tafsir Ibnu Katsir dan juga Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa kandungan yang ada di dalam surat Yasin ayat 40. Antara lain,
Masing-masing dari bulan ataupun matahari mempunyai lintasan dan perannya sendiri dan tidak bisa dilampaui satu sama lain. Keduanya sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah SWT untuk bekerja secara bergantian. Jika masa kemunculan yang satunya tiba, maka yang lainnya akan pergi. Begitu juga sebaliknya, jika yang lainnya datang, maka yang satunya akan pergi. Sama halnya dengan pergantian siang dan malam. Keduanya mempunyai batas masing-masing seperti misalnya, berakhirnya siang hari akan ditandai dengan matahari tenggelam. Lalu, peran matahari akan digantikan oleh bukan dan malam akan datang. Semua itu bisa terjadi karena adanya pengaturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi oleh makhluk apapun. Ada ketetapan Allah di balik semua rahasia alam semesta tersebut. Sebagai makhluk ciptaannya, Surat Yasin ayat 40 ini mengajak kita untuk membiasakan diri merenung atas semua ciptaannya ini. Pesan Surat Yasin untuk dijadikan ibrah. Berikut ini adalah beberapa pesan Surat Yasin di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai ibrah, antara lain. 1. Bukti tentang kebenaran Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Pesan yang ada di dalam surat Yasin pertama, yaitu tentang kebenaran Al-Quran yang penuh dengan hikmah sebagai bekal serta pedoman hidup manusia. Sesuai dengan firman Allah, artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah Quran Surat Yasin ayat 2. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Terdapat beberapa arti hikmah yang disarikan dari pendapat ahli, yaitu, kata hikmah di sini adalah muhkam, yang artinya sudah pasti benarnya, dan tidak mungkin ada di dalamnya sesuatu yang batil, baik itu makna lafaz, hikmah, tujuan, kisah, hukumnya, dan lain sebagainya meskipun ditinjau dari segi apapun. Hakim merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang berakal dan cerdas. Demikian juga dengan Al-Quran, dengan hikmah yang ada di dalamnya, akan memberikan bekal kehidupan manusia untuk menyucikan hati dan memberikan rasa kepuasan rohani. Dengan kesucian hati serta pikiran, akan terbuka rahasia-rahasia yang terkandung di alam. Al-Quran sendiri akan memberikan bimbingan hidup yang penuh dengan kebijaksanaan, berbagai ajarannya selalu sejalan dan harmonis dengan pikiran yang sehat serta kehendak nafsu yang terkendali. 2. Penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk manusia. Di dalam surat Yasin ayat 3-4, memuat sebuah pesan tentang penegasan dari Allah kepada manusia mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia, bukan lagi untuk sekelompok ataupun suatu golongan tertentu. Sesungguhnya engkau Muhammad salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Quran Surat Yasin ayat 2-3. Ayat yang satu ini menyatakan bahwa tujuan dari sumpah Allah di dalam Al-Quran ini mengandung hikmah. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang di antara para rasul Allah yang diutus membawa kebenaran. Hal tersebut adalah penolakan tegas terhadap orang-orang yang tidak percaya bahwa Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Catatan amal baik dan buruk. Pesan yang ada di dalam surat Yasin selanjutnya, yaitu tentang kekuasaan Allah yang menghidupkan orang mati. Di akhirat nanti, manusia akan diberi buku catatan amal perbuatannya selama di dunia. Sungguh,
Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz Surat Yasin ayat 16. Lalu, disebutkan juga bahwa orang harus merasa takut kepada Allah, karena Allah akan menghidupkan lagi semua orang yang sudah mati dan membangkitkan mereka dari kuburnya masing-masing di akhirat. Pada saat itu, manusia akan mendapatkan catatan dari semua perbuatan, baik itu yang besar atau yang kecil, yang pernah mereka kerjakan di dunia. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari catatan. Semuanya akan tertulis di dalam buku tersebut dengan teliti dan Al-Quran mengungkapkan. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun." Surat Al-Kahf ayat 18-49. Demikian penjelasan mengenai rahasia surah Yasin dan beberapa keutamaannya. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin.